channel Kiber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para kiai, para asatid, adik saya Kiai Haji Ahmad Humaini dari Iran, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Qori kita Ustadz Ahmad Fauzi dan para qori yang lainnya, Bapak Kepala Desa, Bapak Haji Nana, saudara saya, beda ibu beda bapak, Bapak Binamas, Pak Binsa, panitia yang semuanya insya Allah dapat pahala, ibu-ibunya dapat pahala, bapak-bapaknya dapat pahala, dan mudah-mudahan saya juga kebagian pahala. Tak lupa kepada salah satu panitia yang lagi bawa air buat saya, apa bukan itu airnya? Oh iya, buat saya, kesian itu. Insya Allah mudah-mudahan panitia semua masuk angin nih masuk surga lah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tukang son low, volume naik. Malam ini kita bersyukur dengan adanya hari yang paling istimewa bagi kita umat, hari dilahirkannya Nabi Baginda Nabi besar Muhammad. Maka syukur ini telah dilakukan oleh para salafun soleh. Jadi kalau sekarang ada yang debat-debat, apa itu mulut, apa itu malul qiyam, ini adalah satu tangga untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Siapa kita? Rasulullah lahir sudah makrifat. Buktinya begitu dilahirkan tidak menangis. Apa yang dibaca oleh Rasul? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ngantuk ya? Rapopo. Andaikan sampai pagi belum apa-apa pengorbanan kita dibandingkan cinta Rasul kepada kita. Mungkin apa buatan? Amin Allahumma. Awas bu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ini mic bekas kori, efeknya gede. Tadi kori, ya. Saya bilang jangan narik ke sini, ntar ada dua mic-nya. Ayo dong, baca lafaz Allah biar dapat pahala semuanya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum, ini bukan kharaja, akhraja, Allah yang mengeluarkan kamu sekalian. Kalau tanpa dikeluarkan oleh Allah nggak bisa keluar. Lah gimana keluar? Kepala sama jalannya gedean kepala. Maka ibu-ibu nih luar biasa, calon penghuni surga. Pede habis aminnya. Bobo, melahirkan sakit apa enggak? Sakit iya, hamil tiap tahun.
Ya gimana nggak sakit? Masuknya 3 on, keluar 3 kilo. Keluarnya ada kupingnya, ada hidungnya, ada dagunya, ada tangannya, ada kakinya. Bisa nyangkut. Kalau ke dalamnya masuknya mulus, nggak ada kuping, nggak ada hidung, ada kepala juga lencos ya. Masya Allah, Allah yang mengeluarkan. Bu, woi, ini baru pertama kali saya ceramah hadirin. Tiang handphone nama jamaah depanan tiang handphone. Inilah kepentingan YouTuber, saudara-saudara. Jaga kesehatan YouTuber, jangan sampai YouTuber nantinya. Ya Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut-perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Kita ora-ora apa-apa. Maka bayi yang lahir nangis. Rasul enggak nangis. Rasul sudah tahu Allah Tuhannya. Rasul sudah tahu Allah itu Sang Khalik. Maka Rasul baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, baca takbir. Lah kita mah bayi siapa saja lahir pasti nangis. Lantaran la ta'lamuna syai'a, belum tahu apa-apa. Itu bayi, sekalipun bayi anak penyanyi, pedangdut, pop, tetap dia nangisnya sama. Sekalipun bayi Roma Irama, nggak pernah kita ngedengar la ta'lamuna syai'a, nggak tahu lagu. Ya Bu ya. Tuh, Ronaldo punya anak tuh, Ronaldo nomor 9 dia kaosnya. Dia punya anak. Walaupun lagi main di lapangan banyak supporter, ole 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 ole, tetap anaknya lahirnya enggak enggak tahu lagu, enggak tahu bahasa, enggak tahu Tuhan. Karena ketika di alam kandungan sang ibu dia mengenal, ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, hei, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu, iya, bala syahidna, engkau adalah Tuhanku ya Allah. Tapi begitu keluar di dunia, kenapa ada yang menuhankan benda, menuhankan pusaka, menuhankan gunung, menuhankan laut, menuhankan jabatan, menuhankan kekayaan? Berarti ingkar dari perjanjian dengan Allah Subhanahu. Maka malam ini kita kembalikan kesadaran, kembalikan kebersihan, berpikir tentang adanya Sang Khalik. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan tidur ya. Iya, kalau ibu tidur di sini saya pulang. Iya, masya Allah, Bu. Sekarang kesadaran kita dikikis sama handphone. Ini kita bicara fakta. Kalau orang waras, gak mungkin dia habis dandan pasang handphone di depan, lalu dia pasang kamera depan, lalu dia bikin video sendiri joget-joget. Itu orang edan. Terus itu sendiri dia. Dandan sendiri, gaya sendiri, lunggak lenggok sendiri, ketawa sendiri. Sing weru to kabeh padha weru bahwa yang ketawa sendiri itu orang edan. Berarti malam ini saya ceramah di hadapan orang yang ceramahnya juga ya wis ora apa-apa. Kita podo edan kabeh. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang pada edan rahimakumullah. Ibu edan apa enggak, Bu? Kalau enggak, tolong kembalikan kewarasan dan kesadaran kita. Handphone 5 juta berani beli, tapi ke musola belum pernah 5 juta jariah.
Tadi tuh ada ya Robi Bil buat masjid kesepuan, yang di kantongnya ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, mesti yang keluar yang edan. Kalau orang waras 100.000, orang edan ngomongnya ini 2.000 masuk surga, masuk WC umum 2.000 mah. Ngasih duit 5.000 nggak ada kembali, berak lagi aja masuk gitu. Masya Allah. Tuh, oleh karenanya ulama selalu mengajak kita supaya kolbu ini nyantel sama Allah, tapi nggak mungkin kalau tanpa lewat Rasul. Nih kasih tahu sama teman-teman kita yang masih kekeh dengan pendapatnya, apa itu maulid, apa itu ziarah kubur. Nek sampean ziarah kubur sampai siang dan malam gak mungkin sampai kepada ahli kubur. Allahu Akbar. Bu, huy, masih ada? Mudah-mudahan panjang umur. Kalau kita melihat bahwa Rasulullah dengan para sahabat pernah berjalan bersama-sama, lalu di tengah perjalanan Rasul berhenti. Apa kata Rasul? Atasma'una ma asma'u. Hei sahabat-sahabatku, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Maka sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Wahai sahabatku, di kuburan ini ada 2 orang yang disiksa dengan siksa yang amat sangat berat. Dosanya apa ya Rasul? Dosanya besar tapi dianggap kecil olehnya. Pertama, orang ini disiksa karena kalau kencing gak pernah cebok. Sambil berdiri, ini kerjaannya sopir. Sopir truk pengen buang air kecil di pinggir jalan, dibuka, dia mah lihat ke atas, nggak mau ngelihat dia. Paling sebentar jelek amat, lihat lagi ke atas. Ya Allah, habis kencing bukannya cebok, sentil kepalanya. Udah begitu belum bersih juga digoresin ke ban mobil, seot katanya. Itu makin hitam aja dia. Nah nih sopir kalau begini, kalau belum tobat nih siksanya dahsyat. Laki-laki bu ya, perempuan mana bisa kencing berdiri, wacak-acakan sambil duduk juga. Ya Allah. Yang kedua, ini orang disiksa kenapa? Karena dia sering menyakiti orang dengan lisannya. Namimah, adu domba. Ini sekarang adu domba di medsos. Allahu Akbar. Kita jangan kepancing nih teman-teman, saudara-saudara. Kita semua dididik oleh ulama untuk cinta zuriat Nabi. Bu, ada orang yang mengatakan hasil tesis saya ini terputuslah zuriat Nabi dari Ubaidillah. Orang tua kita, kiai kita ya dari dulu lebih alim, lebih soleh, lebih dekat ke Allah, nggak pernah ngomong itu. Sekarang kalau memang dia punya tesis, itu harus disidangkan, dibantah. Lalu orang yang membantahnya punya dalil. Lah sekarang bagaimana katanya orang dari Robitoh Alawiyah nggak datang? Terlalu kerdil bagi ketua Robitoh Alawiyah untuk membantah tesis yang murahan. 1000 kali mereka benci habaib, kita punya 1.000.000 kecintaan untuk habaib. Betul? Jangan ke bawah mas. Tadi kata Kiai Haji Umen, ini Allah dengan Rasulullah menjadikan gunung-gunung emas-emas. Sekarang emas-emas ada di sini. Jangan ke bawah-bawah. Akhirnya memecah belah umat. Di tubuh kita NU terpecah. Masa orang yang mau memperjuangkan kebenaran penampilannya jauh dari kebenaran? Ada lagi tuh, siapa tuh yang pakai anting, kepalanya botak. Ntar gua kirim amplas ke rumahnya ntar. Apa dia kata? Oh sekarang anting itu bukan untuk perempuan saja. Di Jogja ini anting jadi tren.
Innallahal jamal yuhibbul jamil, innallahal jamal yuhibbul jamil. Allah itu indah, suka keindahan. Keindahan yang mana? Laki-laki haram pakai anting botak. Apakah itu yang dijadikan panutan? Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka orang itu ada yang mereka ilmiah karena mereka sekolah ilmiah. Kalau yang bikin tesis ini seolah ilmiah. Bu, sekarang penampilannya justru dia membantah nasab Habib tapi dia ngaku Habib. Sekarang ceramahnya dia caci maki. Yang dulu dia katakan, kenapa tesis ini saya buat? Karena ada orang yang mengklaim turunan Rasul tapi ceramahnya caci maki. Sekarang dia yang caci maki. Ya Allah, kita mah ikut guru-guru kita. Abah Uci cinta Habib, Abah Sepuh cinta Habib, Abah Entoh cinta Habib, Abah Umen juga cinta Habib. Abah Umen mantep men. Cinta Habib. Dan mencintai habaib ini adalah syariat. Kalau Habibnya pakai gamis, janggotnya indah, wajahnya tampan, lisannya paseh, adabnya sopan, aromanya wangi, dermawan, gak diajak juga cinta hati kita kepada Habib yang seperti itu. Nah, kita diuji dengan sosok Habib yang tampangnya kayaknya gak mencerminkan, omongannya. Di situ Allah uji apakah tetap kita cinta atau tidak. Ini mohon maaf nih, sebab masih ada di antara kita yang dukung tesis. Kalau memang itu tesis dia sudah disampaikan ke publik, sudah, jangan lalu menggerogoti hal yang lain, akhirnya umat pecah. Bu, Waalaikum. Tapi insya Allah kalau saya lihat di sini ibu-ibunya semua solehah. Namun untuk meraih gelar wanita solehah ada syaratnya. Pengen tahu? Pertama, taat kepada Allah dan kepada Rasul. Yang kedua, taat kepada suami sepanjang perintah suaminya tidak maksiat. Yang ketiga, ini yang berat. Sampaikan apa jangan, Bu? Sampaikan apa jangan? Anda wanita bisa dikatakan wanita solehah kalau Anda memberikan izin kepada suami untuk kawin lagi. Mau ngasih izin gak, Bu? Ngasih izin gak? Nggak ngasih izin gak? Enggak ya? Bagaimana kalau kata suaminya, nih sayang, uang 5 juta tiap minggu, sebulan 20 juta, ini untuk kamu sayang, tapi aku izinkan menikah lagi. Mau diizinkan apa enggak? Duitnya diambil apa enggak? Nah, inilah masalahnya saudara-saudara. Perempuan itu sama, yang penting duit. Nah itu. Dan kita yang sekarang maulid, dulu kita sering di kampung melihat sosok-sosok yang ayu, elok, tawadu, membaca berjanji. Berjanji simtuduror, ini karya-karya cucu-cucu Rasul yang sekarang nasabnya dibantah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ketika itu dibaca dengan keikhlasan, panitianya ikhlas, yang hadirnya ikhlas, yang bacanya ikhlas, insya Allah hadirin malaikat rahmat akan diturunkan oleh Allah. Yakin apa enggak, Bu? Yakin. Kita baca, maka bacaan itu mengundang malaikat. Kita zikir, maka zikir itu mengundang malaikat. Kita ziarah kubur yang sebagian saudara kita mengklaim jangan, tidak ada artinya. Baca riwayat tadi, begitu Rasul mengatakan, ini orang di kuburnya disiksa. Pertama karena buang air kecil, nggak pernah bersih, nggak pernah cebok. Dan yang kedua, dia menyakiti saudaranya, membuat pecah belah di kalangan saudaranya dengan lisannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul? Hai sahabat, ambil 2 pelapah kurma, lalu bawa ke sini. Lalu pelapah kurma itu ditancapkan di atas kuburan orang yang disiksa. Sahabat bertanya, apa tanfa'uhum ya Rasulullah? Apakah pelapah kurma ini manfaat untuk ahli kubur? Apa kata Rasul? Iya. Manfaatnya apa ya Rasul? Pelapah kurma ini selama daunnya basah dia berzikir, maka zikirnya manfaat bagi ahli kubur. Kalau dalam rahmat ditambah rahmatnya, kalau ahli kubur sedang disiksa akan dikurangi siksanya. Pelapah kurma saja, daun kurma saja, daun kamboja saja yang masih basah ditancap di kubur, manfaat bagi ahli kubur dengan zikir yang dibaca. Atuh apalagi manusia. Gitu. Ingin apa boten? Amin Allahumma. Pak Haji, saya suka jarah kubur, kata si Mas. Tapi kalau saya jarah bawa bunga 7 rupa. Ya, terus Mas, saya taburin atas kuburan. Buru-buru taburin. Itu bagaimana? Selama daun itu masih basah, dia bertasbih kepada Allah, tasbihnya manfaat buat ahli kubur. Buka dong Wahabi, ente ngomong gak nyampe, ente ngomong gak ada arti, sampean ngomong gak ada artinya tuh ziarah kubur. Ternyata Rasul dengan menancapkan pelapah korma, pelapah yang bertasbih, manfaat bagi ahli kubur. Apalagi kita saudaranya, anaknya, keluarganya duduk di depan kubur, bukan menyembah kubur, bukan meminta kepada kubur, bertasbih, yakin ahli kubur bahagia insya. Terus ini terus iyalah, saya meminum dulu ya Bu ya. Masya Allah. Ini jamaah sama karpet, banyakan karpet hadirin. Oh sebagian sudah pada, ya nggak apa-apa, tinggal sebagian lagi mau pulang juga. Nggak apa-apa Bu. Yang baik-baik itu harus dipertahankan dan dibiasakan dan ditingkatkan. Ya Allah, saudara kita nih di Palestina lagi perang. Kita belum apa-apa, perang sama ngantuk juga kita kalah sekarang. Sekolah besok, kerja besok, tapi kalau nonton bola jam 2 nggak ngomong kerja toh, maka inilah perjuangan.
Wih, ini maulid luar biasa nih di kompleks ini tuh, tenda panjang, tuh panjang. Sini mah tendanya pohon jambu, ada panggung, Allahu Akbar. Saya duduk sendiri kayak pengantin sunat tadi. Ada bunga-bunga. Ziarah kubur jangan khawatir, nyampe. Kalau Rasul tiap tahun datang ke syuhada Uhud, itu namanya haul. Jadi haul Rasul haul. Rasul datang ke kuburan, assalamualaikum ya ahlal diyar. Berarti yang di kuburan pun komunikasi dengan kita. Ini belajar dari buku, buka saya Google punya dalil satu juga, masya Allah. Nyaci sama kiai, mencak dia, itu tidak boleh, itu bid'ah. Itu bid'ah. Itu tidak boleh, bid'ah. Dikit-dikit bid'ah. Allahu Akbar, terlalu dangkal. Masya Allah. Maka oleh karenanya para jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala membaca sholawat yang maknanya rahmat. Malaikat membaca sholawat yang di sholawat malaikat itu ada magfirah. Maka Allah pun sallu, memerintahkan kepada kita, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad dengan sholawat dan salam yang sempurna. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ini kalau sholawatnya dawam, ada guru, ada sanad, hasil ijazah. Sholawatnya bukan sholawat liar, didawam malam Jumat ca sholawat, kemudian didawam baca berjanji, kemudian mahalul qiyam, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan, kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, ilan nur, menuju cahaya keimanan. Allah akan mengeluarkan kita, hadirin rahimakumullah, dari tempat kebodohan menuju tempat ilmu. Allah akan mengeluarkan kita dari ketidakyakinan menuju yakin. Allah akan mengeluarkan kita dari tempat yang kita ini ragu kepada Allah, kita diajak menuju yakin kepada Allah lewat sholawat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Ada teman-teman kita yang ngomong sholawat nariyah syirik, sholawat tibil kulub tidak berdasar. Satu saja sholawat Ibrahimiyah, itu pun jangan pakai sayyidina. Rasul mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rasul itu tawadu, mas. Ini Pak Lurah Nana, ya mohon maaf Pak Lurah, ini karena saudara, ya saudara saya. Alhamdulillah beliau hadir sampai jam segini belum pulang. Pak polisi juga ada tuh. Alhamdulillah, nggak ada yang ditilang mungkin. Saudara semua, saudara-saudara. Ini kalau ada Pak Camat misalnya, Camat atau Pak Lurah misalnya Pak Haji Nana. Walaupun Pak Haji Nana ketika Pak Lurah mau kemana? Jangan ngomong Lurah, biasa aja panggil nama aja. Tapi tetap kita sebagai warga beradab. Pak Lurah, mau kemana Pak Lurah Nana? Tetap pakai Pak Lurah, Bapak Lurah. Rasul mengatakan jangan panggil saya Sayyid, tapi kita selaku umat yang beradab ya tetap aja Sayyidina Muhammad. Bu, kita mah tetap dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah. Rujukannya siapa? Dua tokoh. Pertama Imam Abu Mansur Al-Maturidi, makamnya di Uzbekistan. Saya sebulan yang lalu ziarah ke sana, subhanallah, laki-lakinya cakep-cakep. Nggak adalah di panggung ini satu juga. Nengok kanan, astagfirullah. Nengok kiri, innalillah. Kalau saya, alhamdulillah. Perempuannya juga cantik-cantik. Saya ngeliatin dari sini sampai sono nggak ada. Itu kalau ngelihat perempuan Uzbekistan 10 orang jadi 20. Kenapa? Karena bayang-bayangnya juga cantik.
Kalau di kita boro-boro bayang-bayangnya, aslinya juga. Tapi walau bagaimanapun secantik-cantiknya wanita Uzbekistan tetap lebih cantik orang Indonesia. Lebih cantik istri kita. Sebab kalaupun cantik tapi bukan milik kita, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman itu kalau sering ke Uzbekistan bisa katarak mata kita. Ngiler aja. Insya Allah, mana istri nggak ikut. Kalau istri ikut leher keras, nggak boleh nengok. Cantik-cantik bu. Di situ ada makam namanya Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa Abu Mansur Al-Maturidi? Ini cucu daripada sahabat Abu Ayyub Al-Ansar. Siapa Abu Ayyub Al-Ansar? Seorang sahabat Ansor yang ketika Rasul hijrah dengan sahabat Muhajirin datang ke Madinah. Tala'al badru min thaniyatil wajaba syukru mada'a lillahi marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban. Disambut Rasulullah dengan tala'al badru alaina, maka tempat yang menjadi persinggahan Rasul dan sahabat adalah rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Rumahnya dipersilahkan, makanannya dihidangkan. Jadi kalau menghidangkan, nyuguh untuk orang yang kita undang atau tamu yang datang, itu sunnah. Ini sekarang panitia kalau maulid ada yang bilang itu mubadir tuh, beli-beli kue. Enggak mubadir, kita makan, nggak habis kita bawa. Panitia jangan pengen. Iya, panitia capek, pahala, alhamdulillah. Nah, sahabat Abu Ayyub Al-Ansar ini kemudian hadirin rahimakumullah wafat di Turki. Wafat di Turki, makamnya di Turki. Nah, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansar turun temurun lahirlah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sering disondingkan dengan seorang ulama Abu Hasan Al-Asy'ari. Di mana? Di Irak. Siapa dia? Abu Hasan Al-Asy'ari adalah cucu daripada sahabat Rasul. Siapa? Abi Musa Al-Asy'ari. Ketika Abi Musa Al-Asy'ari membaca ayat fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah, Allah akan mendatangkan suatu kaum yang kaum itu dicintai Allah dan kaum itu mencintai Allah. Apa kata Rasul? Sambil menepuk punggung Abi Musa Al-Asy'ari, hum qaumu hadza, kaum itu adalah kaum orang ini, turunan ini. Abi Musa Al-Asy'ari punya anak, punya cucu, terus lahirlah Abu Hasan Al-Asy'ari, dua tokoh yang jadi rujukan dalam berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya Abu Hasan Al-Asy'ari pengikut Mu'tazilah. Mu'tazilah orang yang mendewakan akal. Beragama ukurannya akal. Kalau masuk akal oke, tidak masuk akal jangan. Maulid apa itu? Tidak masuk akal. Ziarah kubur jangan. Apa itu? Tidak masuk akal. Mu'tazilah. Wahabi baru itu Mu'tazilah lama hadirin. Ya Allah, saya kalau ceramah tengah malam begini suka lapar saudara-saudara. Iya. Dan saya seumur ceramah baru ada tatakannya nampan hadirin. Nampannya numpuk dua lagi nih, ada nampan. Ada air nggak ada tisu. Mentang-mentang akeh wong Jawa tisu mereknya Paseo. Kalau di sini Pasea ini. Mas, kipasnya dimatiin saja. Iya. Aduh. Iya.
masuk angin. Ini saya nanya nih terus. Ya biarin nih. Jadi dua tokoh ini Bu nih. Nah dia dulu punya guru nih, Abu Hasan Al-Asy'ari ini punya guru. Siapa gurunya? Imam Jabai atau disebut Syekh Jubai. Siapa dia? Gurunya berikut orang tua tirinya, ayah tiri. Jadi emaknya janda. Dinikah sama kiai ini, Syekh Al-Jubai. Itu tokoh Mu'tazilah, penganut Wasil bin Atha. Dulu Abu Hasan Al-Asy'ari ini muridnya. Akhirnya keluar dari akidah Mu'tazilah menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Ini mohon maaf ibu-ibu, banyak saudara kita yang baru kenal Islam dengan label hijrah sudah mencak-mencak sama kiai. Apa itu? Pelaku bid'ah. Allahu Akbar. Ada tuh di YouTube tuh yang bewokan tuh. Sorban ini bid'ah, itu serbet. Enak aja bro. Serbet dia bilang. Maka kudu ngaji. Bo, ngaji ya. Apalagi Anda perempuan yang tiap bulan datang tamu bulanan. Apa namanya? Haid atau men. Ya. Kalau sedikitnya men sehari semalam. Kalau galibnya 1 minggu. Paling banyak 15 hari 15 malam. Itu paling banyak. Kalau lebih itu bukan men, bukan haid, namanya darah iya istihadah, bukan istiqomah, saya juga tahu. Istihadah. Kalau yang keluar darah istihadah, Ramadan dia puasa, ada adzan dia sholat, iya sholat. Cuman kalau yang istihadah itu kategori daimil hadat, jangan wudhu dulu kalau belum masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan pakai eho. Repot nanti. Gak apa-apa sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, zuhur ya, iya. Baru tuh ibu wudu, bersihkan dulu, pakai pembalut, wudu, langsung sholat. Tidak boleh wudu kalau belum masuk waktu. Paham ya Bu ya? Ini mohon maaf nih, sedikit sensitif sebetulnya, tapi harus saya katakan karena aku sayang kamu. Banyak perempuan yang gak paham. Termasuk nih daimil hadat, orang yang bekser kencing, bekser kentut. Itu yang ketawa kayaknya itu. Jadi ada orang bekser kencing, kencingnya nggak banyak, sedikit-sedikit. Duduk ceret, bangun ceret, jalan ceret, lari ceret. Nah itu namanya daimil hadat. Jangan wudhu dulu kalau belum masuk waktu. Kayak orang bekser kentut. Ada yang bekser kentut? Ada. Kentut aja dia. Sampai ada yang nyebut Pak Kentut. Duduk, jalan pok, lari pret. Celana dalamnya juga belakangnya pada bolong dia. Panas. Ini juga jangan wudhu dulu kalau belum masuk waktu. Setelah wudhu, ibu-ibu harus tahu pembatalan wudhu. Pertama diantaranya, ada yang keluar dari 2 jalan, baik kubul maupun dubur. Ya kencing batal, buang air besar batal. Atau yang keluarnya ini jarang terjadi. Misal, punten ini ngaji ini, fikih Bu. Ada bapak-bapak kencing, saya nggak tahan, pengen kencing, pas keluar Coca-Cola. Tetap batal wudhunya. Atau mulas, buang air dia, pas keluar biji kopi. Jadi tadinya kopi mentah ditelan, lantaran keras, nggak hancur, dibuang. Itu namanya mutanajis. Biji kopi itu hanya kena najis, dicuci, dibersihkan, diminum, boleh. Kopi luwak.
Ya, jadi kopi luwak itu hanya iklan saja. Katanya dimakan musang. Ya, musang kan? Dimakan musang, kemudian musang buang air, kopinya masih utuh. Itu mah iklan doang. Mana ada musang se-Indonesia dia nelen kopi. Nah, batal tuh. Kemudian Bo, bertemu kulit dua manusia, laki-laki dan perempuan yang sudah akil balik dan bukan mahram. Ketemu kulit, kalau ketemunya sama kucing ya nggak batal. Kenapa ini saya angkat? Ada perempuan udah pakai mukena rapi, wudhu lagi mbak. Iya, saya nyentuh kucing. Kok nyentuh kucing wudhu lagi? Kucingnya cowok. Waduh, ya ada aja yang begitu. Ada lagi perempuan yang dia setelah wudhu ada mertuanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak teh, ya salaman. Oh maaf saya punya wudhu. Mertua itu nggak batal wudhu. Mertua nggak batal wudhu. Karena dia mahram. Yang namanya mahram itu setiap yang diharamkan kita nikah itu namanya mahram. Mahram itu ada 3. Ada bin nasab karena turunan, ayah, bunda, anak-anaknya mahram. Anak-anaknya ke ayah dan bundanya mahram, haram dinikah. Kemudian ada mahram birrodha, sebab nyusu. Ada ibu-ibu melahirkan lalu dia kanker payudara, anaknya tidak bisa dikasih ASI, anaknya ikut netek ke ibu Hindun misal, maka anak itu ke ibu Hindun namanya ibu susu, haram dia menikah jadi mahram karena dia ikut nyusu. Ada ibu-ibu yang nanya, kalau suami saya lain itu ceritanya. Mas ketawanya kenceng amat mas. Nah, ibu itu punya anak, misalnya Zainab. Nah, yang ikut netes sama ibu Hindun itu, sama anak ibu Hindun yang Zainab, dia nggak boleh nikah karena mahram susu. Nggak boleh. Dan dia nggak batal wudhu. Ada lagi mahram bil musaharah, karena mertua, mantu sama mertua nggak batal wudhu. Itu semua mahram ala takbid, selamanya mahram. Ada mahram ghair takbid. Bagaimana mahram ghair takbid? Bapak misalnya nih, bapak ya, Pak, siapa namanya Pak? Pak Beni. Hah? Oh Bapak Dr. Andes Beni. Ya, Pak Beni ya. Kalau dulu Dr. Andes ya. Sekarang mah SPD. SPD ya. Berarti gelar tahun berapa itu? Beni. Hah? Bukan? Oh iya Pak Beni. Iya. Saya dulu waktu kecil masih ingat lagu Pak Beni itu, Bento itu ya. Namaku Bento. Oh ini ternyata ya. Masya Allah. Kalau itu Beni Soeharto, kalau ini Beni Kalibau, saudara-saudara. Ketua panitia, Masya Allah. Mohon maaf ya, saya karena nggak ngerasa yang lain jadi saudara, jadi nggak ada batas. Ya walaupun nggak ada batas, pulang melain nanti kan gitu. Ya pulang lain, saya kerimpakan gitu ya. Masya Allah. Tadi ngomong di mana saya? Nih, misalnya Pak Beni menikah lagi, misal. Ibu ada Pak? Mana ibu mana? Oh ya mohon maaf, di atas ya Bu ya. Ya Allah, mohon maaf Bu, ini contoh aja. Tapi walaupun iya nggak masalah kan. Misal nih, aduh jangan Pak Beni ntar pulang repot. Aduh. Lanjut nggak apa-apa. Misalnya Bu ya, Pak Beni nikah lagi. Ada seorang laki-laki menikah dengan seseorang yang bernama Santi, katakanlah. Anak Pak Beni. Oh, anak Bu Santi ana ta? Nggih, boten apa-apa to? Nggih, Bu Santi. Nah, Bu Santi ini punya adik namanya Neti. Ada lagi?
Maka yang menikah dengan Ibu Santi ini mahram kepada Ibu Neti. Mahramnya tidak boleh dia menikah dengan adik iparnya itu, karena tidak diperbolehkan menikah dikumpulkan adik dan kakak. Tapi ini goer takbid, artinya kalau sama kakaknya sudah enggak masih rumah tangganya, boleh nikah sama adiknya. Maka sama adik ipar mah batal wudu. Kalau kita menikah, kakaknya ditikah, adiknya ditikah, tidak boleh haram. Maka kalau kita menikah dengan adiknya, misalnya Neti, maka kita sama Santi itu mahram. Tapi goer takbid, bukan selamanya. Tetap batal wudu sama dia. Karena kalau sudah cerai misalnya, boleh nikah sama kakaknya. Atau suka disebut di kita, seseorang laki-laki menikah dengan perempuan, lalu perempuan itu meninggal, lalu laki-laki itu menikah dengan adiknya, namanya turun ranjang. Kalau orang menikah dengan perempuan, lalu perempuan yang dinikahnya itu meninggal, lalu ada kakaknya kawin dengan kakaknya, namanya naik ranjang. Kalau orang menikah kemudian dia cerai hidup-hidup, menikah dengan seorang perempuan, cerai dengan perempuan itu, nikah lagi sama adiknya, itu namanya ranjang rusak, saudara-saudara. Maka kalau ibu bapak nggak ngaji, nggak tahu, repot. Bu, Minggu suka ngaji nggak Bu? Bawa kolong Ambon ya. Tapi yang saya lihat nih, walaupun saya nggak familiar banget, ini wajah-wajah hari Minggu suka ada. Bukan, tukang baju gitu di Cirebon. Haji, nggak ngaji repot. Anak kita tuh suruh ngaji tuh, ya suruh pada mondok, berpikir secara cerdas, cermat, akhirat, jangan melulu dunia. Apakah kita tidak menyaksikan orang-orang yang dulu jadi raja mati? Presiden Soekarno mati, Presiden Soeharto mati, semua raja-raja, Fir'aun mati, Korun mati. Jangankan mereka yang jelas-jelas kafir, Fir'aun, Korun, para nabi, para rasul Allah kekasih meninggal dunia, menandakan dunia ini akan kiamat. Kalau dunia tidak akan kiamat, tentu Rasulullah tidak akan mati, meninggal. Maka tandanya bahwa Rasul dipanggil oleh Allah, menghadap kepada Allah, Rasul dipanggil oleh Sang Holik, itu jadi dalil bahwa dunia ini akan selesai. Kiamat ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro mana? Orang tua kita yang sudah meninggal mendahului kita, itu namanya kiamat sugro. Nanti ada kiamat kubro, kiamat besar, dirusak jagat raya. Duar. Masya Allah, Abah Umen kaget, saudara-saudara. Rokoknya sampai jatuh, saudara-saudara. Itu belum apa-apa, hanya suara kecil. Nanti kiamat itu hancur porak-poranda. Kaget meneh. Hancur. Gunung meletus, planet-planet, makhluk angkasa semua hancur. Udah enggak, kiamatnya udah. Ya Allah, hancur. Nanti kita di padang mahsyar digiring nanti. Kalau udah kiamat kubro tuh, itu yang di kuburan-kuburan bangun. Yang udah tinggal tulang belulang atau yang tinggal tulang berutuk nih. Ya. Jadi kan kalau hancur itu semua kiamat hancur, kecuali 8 perkara yang gak hancur, diizinkan oleh Allah. Pertama aras, kedua kursi, 3 kolam, 4 lauhil mahfud, 5 sorga, 6 neraka, 7 ruh. Yang ke-8 nih, kita punya tulang punggung, kita urut sampai ke bawah. Di sini ada nih yang agak maju ngejenul, ini tidak hancur. Ini namanya ekor, kalau bahasa Inggrisnya tunggir. Ini kalau bahasa Arabnya, bahasa Arab kita namanya luhur ba'al ya.
nggak hancur. Oh ayah baiknya. Jadi bisa Sunda orangnya. Emang orang dia gitu. Ai Suganta orang mana baik. Ajur kabeh. Ibu-ibu, pipi dimedok-medoki, bibir dimerah-merahi, hancur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka carilah sesuatu yang tidak hancur, yaitu amal. Orang-orang soleh dulu meninggalkan sesuatu yang sampai saat ini kita lanjutkan. Ini jadi amal bagi mereka. Kita pakai baju ini, baju yang kita pakai ini dari benang dari kapas. Kapas yang ditanam itu bukan kapas yang nanam kemarin, tapi 30-40 tahun yang lalu. Kita mau bikin kue pakai santan kara. Ya, itu santan itu dari kelapa. Bukan kelapa yang ditanam bulan lalu, tahun lalu, tapi 40 tahun yang lalu. Kita sekarang bisa maulid. Ini adalah hasil tanaman orang tua kita dulu. Ngeriung, mahalul qiyam, marhaba, baca Quran. Maka jangan sampai dihilangkan. Ibu kalau mau nyekolahin anak hati-hati. Mulaiin anak hati-hati, jangan ke tempat yang anti maulid. Masya Allah, ngerinya gimana? Mereka mengkafirkan orang-orang yang maulid. Mereka mengatakan itu pelaku bid'ah. Oleh karena itu alangkah cerdiknya para ulama salafun saleh berhadapan dengan Syiah, berhadapan dengan Wahabi. Mereka tetap tegar dengan ahlu sunnah wal jamaah yang aktivitasnya Isra Mi'raj, maulid, tahlilan, kenduri, ziarah kubur, kemudian manaqib dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Inilah agenda dan aktivitas orang-orang yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan maulid kita diterima oleh Allah, ngantuknya kita dijadikan ibadah, dan pulang setelah ngaji maulid malam ini kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya inilah yang saya dapat sampaikan. Sudah jam 1, mudah-mudahan manfaat. Langsung doa nih, ayo wes, amin. Allahumma amin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.